Halo teman-teman, jadi kita dari kelompok 7 SI24C mau membuat tutorial tentang Small Office, Home Office untuk MK Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Oke, perkenalkan anggota kelompok kita. Saya sendiri Anang Fauzi. Saya Iman Baktiar. Saya Ditya Wahyu Pratama. Saya Fikri Wijatwa Hidayat. Nah, itu untuk kelompok kita, jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan alatnya dulu ya. Yang pertama itu ada router, switch, dan printer. Nah, di sini routernya itu harus kita restart terlebih dahulu dengan cara dipencet tombol powernya yang lama ya. Karena ini kita pakai WP merek tenda, itu untuk meresetnya itu harus pencet tombol power selama 8 detik. Lalu yang selanjutnya si routernya ini kita sambungkan ke internet. Lalu selanjutnya dari router ini kita sambungkan ke switch. Nah, nanti dari switchnya itu disambungkan ke laptop agar si laptopnya ini ada internetnya ya, bisa akses internetnya. Selanjutnya kita buka laptop 1 dan buka IP dari routernya, dan karena kita pakai router tenda, jadi kita setting dulu di pengaturannya itu buat mancarin wifi ya, jaringan. Udah kita setting, kita simpan di save. Nah, lalu biarkan begini aja. Setelah itu kita aktifkan Windows Firewall ya. Di sini turn off Windows Defender. Yang selanjutnya itu kita cari SMB. SMB itu ada di sini, di Tune Windows on or off. Kita klik aja. Nah, jadi si net frameworknya itu di checklist, dan SMB-nya juga di checklist. Pastikan sudah terchecklist dengan benar. Lalu untuk selanjutnya kita privatekan network kita. Nah, ini yang tadinya internet kita public sekarang menjadi private. Selanjutnya kita atur bagian network sharing setting. Lalu settingannya seperti ini ya, kayak network discovery, file and folder sharing, sama public folder sharingnya itu dihidupkan. Nah, kecuali password protected sharingnya kita matikan aja. Lalu tambahkan user akun, create akun. Nah, sini kita add akun aja, ada user, ada akun. Nah, nanti kalian tambahkan seperti ini, I don't have person. Terus kalian tunggu aja. Lalu pencet lagi atas add account without Microsoft. Lalu masukkan nama passwordnya ya. Nah, pastikan nama dan passwordnya itu sama ya, karena itu nanti bakal kita tambahkan di laptop penggunanya. Jadi pastikan nama dan passwordnya itu benar.
Lalu di sini kalian tambahin aja detail si penggunanya ini biar sebenarnya nggak terlalu penting juga. Nah, ini kita next. Nah, lalu akunnya sudah berhasil dibuat ya. Nah, nanti kalian bikin aja gini sesuai role-nya. Tambahkan akun misalnya ACC dir gitu. Nah, selanjutnya itu kita bikin foldernya. Misalnya folder dir HR gitu. Nah, nanti kalian bisa setting. Nah, setelah folder dibuat, kalian properties aja di sini dan checklist sharingnya. Dan di sini tambahkan user yang mau ditambahkan. Misalnya seperti aku folder ACC itu yang akses ya user ACC doang, gak bisa yang lain. Nah, kalian gitu samakan ke folder lain-lain sama ya, seperti folder dir itu tambahkan user direktur, kalian add aja. Nah, lalu di situ bisa mengakses, bisa membaca dan mengubah isi file di dalam foldernya ini. Nah, kalian samain aja ke folder yang lain. Lalu selanjutnya kita tambahkan printer ya. Di sini kita buka printer and scanner. Nah, di sini printernya. Kalau misalnya belum ada printernya, kalian bisa add dulu printernya. Lalu di sini buka pengaturan printernya, printer properties. Lalu kalian klik sharing. Nah, sharing the printer ini kalian checklist, apply lalu oke. Nah, pastikan sharing printernya terchecklist dengan benar seperti ini ya. Lalu kita langsung oke kan saja. Dan selanjutnya kalian cek more device and printer setting. Nah, pastikan si printernya itu checklist seperti ini ya. Soalnya itu artinya berarti sukses dibagikan si printernya. Lalu selanjutnya kita di sini kita ketik IP config kita agar tahu kita tuh berada di IP address kita tuh ada di 192.168.0.100. Lalu selanjutnya kita beralih ke laptop klien atau usernya. Nah, yang pertama itu kita sambungkan dulu wifi-nya agar di jaringan yang sama. Setelah terkoneksi di jaringan yang sama, lalu kita ketik IP config agar kita tahu kita dapat di IP address berapa, dan kita kebagian di IP address 192.168.102. Oke, selanjutnya setting lagi kayak Windows firewall-nya kita turn off Windows Defender. Selanjutnya itu ya kita setting lagi si internet kita itu menjadi private ya, atau pribadi.
Bentar, dicari dulu di bagian ini settingan pengaturan lanjutan. Pengaturan jaringan lanjutannya juga setting aja seperti tadi, di checklist saja. Bentar, di sebelah mana? Nah ini jaringannya menjadi pribadi atau private network. Di kalian pokoknya harus di checklist aja jadi pribadi. Lalu pengaturan jaringan lanjutannya itu nanti settingannya itu di checklist aja, kayak berbagi file, sharing dokumen, dan ininya itu di checklist, kayak berbagi folder publiknya di checklist, kecuali yang bawah yang dilindungi kata sandi, berbagi dilindungi dengan kata sandinya itu di off kan saja. Lalu kontrol panel, buka program, dan jangan lupa untuk SMB dan Net Framework-nya itu di checklist seperti ini, dan pastikan sudah terchecklist dengan benar. Nah di sini SMB-nya pun sama, kalian checklist saja. Lalu tambahkan credential manager. Nah di sini kalian tambahkan IP yang tadi, yang server, dan tambahkan usernya, dan pastikan sama nama dan passwordnya. Kayak HR, passwordnya 123 itu harus dipastikan sama. Nah setelah ditambahkan user, kalian tes itu dengan ngetik IP server. Nah lalu selanjutnya ketika kita login HR, kita nggak bisa buka folder lain. Nah ini kita hanya bisa mengakses file HR saja. Jadi ketika di server, IP server itu kita nggak bisa mengakses file lain, cuman hanya bisa mengakses file HR saja. Di file HR ini kita coba bikin folder sesuai dengan role HR tadi, bisa membaca file dan mengubah folder. Nah sini kita buat foldernya itu bisa berhasil. Contohnya buat file, oke, berhasil. Terus yang selanjutnya kita mau coba tes print dengan printer sharingnya. Kita tes print kelompok 7. Lalu di sini pencet printnya sudah siap, sudah ready dengan tulisan ready, dan jangan lupa pastikan si printernya ini tulisannya ready ya. Setelah ready, lalu klik aja print, nanti si printernya akan jalan benar terkoneksi atau tidak. Nah kita lihat di sini. Nah dan ini rekaman kelompok kita sedang mengetes berhasil atau tidak terkoneksi dengan printer sharingnya. Pastikan kalian memilih printer yang benar ya, karena takutnya printer salah malah ngeprintnya di printan yang lain, bukan yang itu. Oke, kita coba tes print aja.
Nah ini contoh printannya benar ya sesuai dengan isinya tadi itu. Oke teman-teman, sekian video dari kita. Terima kasih telah menonton video tutorial dari kita ya. Oke, terima kasih. Sudah. Dadah.